Halo semuanya, kembali lagi di Poculun episode ke-2 Poculun Podcast cerita ulun yang bikin kamu terbunga-bunga. Wah, alhamdulillah kita ada di set yang baru nih, set baru dari Poculun di tahun 2024 ini. Insya Allah ini akan dipatenkan nih katanya ya. Dipatenkan. Mungkin selama 6 bulan akan begini, ntar kita improve lagi. Betul. Karena Buma itu pasti selalu ada improvement di setiap aktivitasnya. Betul sekali. Oke, mungkin tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, mungkin sebelum kita memulai, mungkin kita bisa kenalan dulu nih. Kenalan dulu. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Yedi dari Buma Set Geo AJE. Oke, perkenalkan nama saya Kaisar. Saya dari Buma Set Geo AJE juga. Betul. Jadi Poculun ini itu udah dari tahun lalu. Nah, ini tahun kedua dari Poculun, episode kedua. Dan spesial kedatangan tamunya, tapi nanti dulu. Yes. Karena sebelum itu kita mau bacain yang namanya 3B. Kebetulan besok juga ada 3B, tapi 3B yang di Poculun ini beda namanya. Apa 3B-nya, Sir? 3B dari Poculun itu sendiri kepanjangannya adalah Berita Baik Buma. Mas Edi pernah nggak? Kalau misal mau cuti atau mau izin tuh biasanya pakai apa? Perbandingan dulu sama sekarang kali ya? Dulu apa? Kalau dulu tuh masih nginput manual di komputer. ISS dulu namanya, benar. Terus sekarang ini kalau sekarang udah beda, lebih digital. Berarti improve tuh, udah improve jauh banget. Dispace ya? Dispace. Nah, sekarang ini apa tuh? Per tanggal 24 nanti, 24 April itu akan launching Dispace 2.0. Berarti upgrade dari Dispace yang kemarin nih? Iya, lebih lengkap. Semua fitur yang ada di beberapa aplikasinya Buma itu sekarang disimplifikasi jadi satu, Mas. Di Dispace itu? Yes, betul. 2.0. 2.0 semuanya ada. Pembuatan izin, pembuatan CRF, semua yang ada di Buma lah. Sampai bahkan kayak change booster itu semua ada nanti. Masuk semua situ ya? Semuanya ada. Lebih lengkap. Ya, kita tunggu aja lah pokoknya. Dan mungkin kayaknya kalau misalkan nanti teman-teman Bumaners atau Bubuhan Set Geo aja ini nonton, ini mungkin udah deket-deket waktunya ini kali ya. Apa namanya tuh? Launching. Launching. Off. Iya, benar. Nanti kita tinggal tunggu sosialisasinya lebih lanjut lagi. Semoga semua bisa. Pokoknya keren lah. Jadi pokoknya udah pernah nyobain tuh, tampilannya tuh keren. Satu pintu gini, satu pintu. Oke. Itu. Nggak usah berlama-lama kali, Sar ya? Betul nih, karena ada mystery guest gitu. Mystery guest. Special guest gitu. Pokoknya guest lah. Guest lah. Yang benar-benar spesial. Spesial banget ini. Oke, mungkin langsung aja teman-teman, jangan lupa tepuk tangan. 1, 2, 3. Selamat datang Pak Indra. Mari. Silakan duduk, Pak. Ya. Sehat, Pak. Kabar, Pak? Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat juga. Perjalanan lancar, Pak, dari Banjar ke sini, Pak? Lancar. Tadi sebenarnya saya udah sampai kemarin malam lah, setelah ngantor naik pesawat terakhir. Kemudian tadi pagi ada urusan di Banjarmasin, baru kesini gitu. So baru nyampe tadi jam berapa? Jam 6:30 lah. Ya. So lancar banget, jalanan lancar. Ya cuma hujan dikit aja lah ya. Cuaca masih ini ya. Cuaca masih naik turun di sini. Turun fluktuatif ini. Kebetulan di tahun lalu Pak Indra juga sempat kesini di bulan Desember. Betul, ya. Yang kedua Pak Indra ya. Kalau mau dihitung sih udah banyak kali. Tapi saya selalu senang sih kalau ke sites ya. Karena site itu kan apa itu kayak healing saya juga kan. Saya dulu lama tinggal di site itu hampir 17 tahun tinggal di site ya. 17 tahun, Pak. Jadi ya kayak healing aja, enak enjoy lah dengan ini gitu. Dengan saya paling nggak ada macet gitu. Melihat yang hijau-hijau, maksudnya hijau itu pohon-pohon nih. Betul. Gitu. Refresh dari kemacetan Jakarta ya. Iya, refreshing lah, sekarang refreshing gitu. Kalau 17 tahun, berarti Pak Indra ini kalau saya baca, Pak, saya cari informasi tentang Pak Indra ini, Pak Indra ini angkatan 92 Pak ya, kuliahnya Pak? Saya dulu potong ke 9 berapa ya? Ada di berapa? Ada di Saya riset tadi sebenarnya.
ya. Ada di Iya kali ya. Saya tamat 92 ya. Sama sih. Sorry. Masuk 92. Masuk 92. Ya, betul. Berarti masih 90-an, itu Cesar belum lahir, Pak? Oh, belum lahir. Betul, saya masih 2004. 97. 99. Oh, 99. Nah, kita masih dekat lah, saya 97, Cesar 99. Jadi Pak Indra ini sosok yang sangat senior. 92 beliau udah masuk. Masih banyak yang lebih senior. Oh iya. Nah, 92. Ngomong-ngomong balik ke tahun itu, Pak. Pastinya Pak Indra pernah waktu habis kuliah mengawali karir kayak kita gini, Pak, muda-muda. Nah, kita pengen tahu nih, Pak Indra ini waktu masih muda tuh gimana sih, Pak, pas baru lulus nih ngawalin karir, merintis sampai sekarang menjadi karena dulu nih yang denger nih banyak yang muda-muda, Pak. Jadi biar jadi motivasi semua. Mungkin ceritanya kalau cuma panjang ya, kalau ceritanya itu mungkin cerita 30 tahun atau 20 tahun lagi gitu, tapi kita persingkat ceritanya ya. Jadi mungkin ya saya setelah tamat kuliah tuh saya sebenarnya belum pernah kepikiran tuh mau kerja di mana, mau jadi apa dan segala macam. Cuma satu hal yang saya selalu percaya ya, saya bilang apapun saya lakukan I have to make an impact gitu, harus ada impact yang gitu, dimanapun, apapun dan segala macam gitu ya. Ya saya setelah tamat lulus terus tadinya saya berpikir mau kerja, karena saya industrial engineer, kerjanya di manufacture lah kira-kira gitu ya. Ya saya mulai coba pertama kerja di production planning, inventory control, kalau keren dulu namanya PPIC lah, PPIC, kemudian habis itu di perusahaan consumer goods lah. Habis itu mungkin setahun 2 tahun gitu, baru move ke tambang gitu, waktu itu tambang nikel lah di Sorowako, ya di namanya Inco ya. Di situ saya 10 tahun lah, 10 tahun. Lebih banyak waktu di HR lah, tapi setiap 2 tahun saya berubah role gitu. Jadi hampir semua role itu saya udah keliling-kelilingin lah, mau yang industrial relation dulu namanya, personalia segala macam gitu. 10 tahun di situ tinggal di Sorowako, site masa dulu, bukan site yang kayak sekarang, yang dulu sekarang kan enak ya, bukan enak apa-apa. Portable dulu enggak, kita 6 bulan baru cuti gitu kan. Jadi rosternya pas. Bukan roster. Oh, bukan roster ya. Di sana kan ada family town dan segala kota kan, namanya kota, mining town lah. Bukan site ya, bukan hanya site camp gitu. Habis itu setelah 10 tahun saya pindah ke Freeport gitu ya. Freeport juga sekitar 4,5 sampai 5 tahun gitu ya. Jadi tinggal juga di Papua gitu. Jadi dari Sulawesi pindah ke Papua gitu. Baru habis itu setelah saya pikir-pikir hampir 14-15 tahun di mining, kayaknya udah pengen ini nih, mencari namanya kan yang saya tadi bilang ya, impact gitu. Saya pikir udah cukup lah gitu ya, cari sesuatu yang berbeda gitu. Saya balik ke Jakarta, mau balik ke manufacture lagi gitu, consumer goods gitu. Baru setahun lebih, tiba-tiba waktu itu ada tawaran ke Buma 2013. Baru 2013 masuk join Buma gitu. Sampai sekarang. Jadi hampir 11 tahun lebih, 11 tahun lah gitu. Berarti dari lulusan teknik industri ya, Pak? Ya. Industri, kebetulan sama nih sama. Industri, saya juga teknik industri dan kebetulan di HR juga nih sama. Dan ternyata ternyata Pak Indra ini sampai di titik, ya bisa dibilang sementara ini tertinggi ya. Betul. Tertinggi di Presiden Direktur. Sempat menyangka nggak Pak di awal karirnya Pak Indra ini sampai waktu di awal karir sempat berpikir nggak atau sempat menyangka atau tidak akan sampai di titik menjadi direktur ini? Kalau menyangka ya mungkin kita yang saya bilang tadi ya, kalau dari awal kan saya nggak pernah berpikir untuk, kan banyak ya kadang-kadang kan namanya kita kan punya idealisme kadang-kadang gitu ya. Nah dulu saya cuma berpikir saya ingin ikutin flow-nya, tapi saya selalu punya checkpoint-nya adalah what impact yang saya udah berikan gitu. Kalau rasa-rasanya masih ini, ya saya akan mencari sesuatu yang bisa memberikan ini. Gitu. So itu sih ininya gitu. Akhirnya bergulirnya begitu gitu. Dari misalnya mulai saya join ke Buma 2013 itu sebagai director dulu ya HR lah, bawain semua HR dan segala macam, itu 2013. 2014 saat bisnis downturn Buma itu
organisasi harus kita kecilkan segala macam. Makanya saya double job jadi direktur plan juga. Jadi saya 2 job sampai, makanya dengan teman-teman plan pasti dulu saya sering ke site dan ini rutin gitu ya, sampai 2019. Jadi hampir berapa tuh, 6 tahun lebih, hampir 7 tahun merangkap saya gitu. merangkap gitu. Nah tapi ya saya enjoy aja karena saya bisa berikan impact yang lebih banyak lagi gitu ya. So jadi ukuran saya di situ gitu. Ukuran saya di situ, akhirnya mulai dulu perubahan-perubahan segala macam. Saya sempat naik ke Delta sebagai direksi di Delta, kemudian balik lagi ke Buma gitu kan ya. Jadi apa istilahnya, flow aja. Kalau kita menyangka ya nggak mungkin kita bisa mengatur saya ini gitu ya. Jadi just ikutin the flow aja, tapi harus punya what's checkpoint apa yang dalam life kan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman saya dulu lihat cycle saya itu cycle 5-10 tahun gitu, saya pasti akan move gitu. Karena saya harus cek gitu, isi checkpoint life tuh gimana gitu, udah impactnya udah dapet belum gitu. Impact itu bukan hanya impact terhadap karir dalam konteks posisi dan segala macam, tapi impact itu terhadap knowledge-nya, capability, impact juga terhadap apa yang sudah berikan kepada perusahaan, apa yang sudah berikan kepada komunitas, apa yang saya sudah lakukan, bisa make impact atau enggak gitu. So, itu kira-kira yang saya ukurannya gitu. Berarti bahasanya bukan menyangka kali Pak ya? Maksudnya target berarti Pak ya? Target pun enggak. Karena saya berpikir kalau kita mentarget satu posisi, kadang-kadang kita terbawa dengan satu ambisi yang ya kira-kira yang kadang-kadang kita, tapi kalau kita nggak beri impact gitu, ngapain gitu. Ukuran saya selalu bukan masalah berapa lama kerja di satu perusahaan, berapa lama, tapi berapa impact yang saya sudah berikan gitu. Impact itu ukurannya banyak kan bisa kita ini. Karena kalau saya pun lama terus saya nggak berikan impact, cuma just doing rutin dan ya doesn't mean anything buat saya, nggak ada artinya gitu. Malah justru makanya kadang-kadang ada satu pertanyaan penting menurut saya, apa sih ukuran loyalitas gitu? Apakah jumlah masa kerja atau ini gitu? Tapi bagi saya bukan hanya masa kerja. Kalau saya kerja misalnya 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi saya just doing nothing, cuma hanya ini aja gitu, impact-nya dibanding yang kalau saya kerja 5 tahun atau 10 tahun yang buat melakukan ini, memperbaiki ini, memberikan satu yang ini gitu. Nah saya senang kayak begitu gitu. Harus ada impact itu gitu. Impact jadi fokus utama. Nah, dan saya senang di Buma, kenapa? Karena banyak hal kita bisa lakukan gitu. Banyak hal yang kita bisa lakukan sehingga kalau mungkin lihat cycle Buma 2012, 13, 14, 15 itu kan cycle yang bisnis downturn ya. Nah, di situ banyak hal yang kita lakukan. Dulu orang bilang Buma itu mau bangkrut segala macam gitu. Banyak perubahan kita lakukan gitu kan. Terus something yang sesuatu yang kita perbaiki. Ini mes dulu Buma nggak seperti begini. Bikin standarisasi mes itu kita buat tahun 2014. Bahwa satu mes ukuran yang begini, isinya begini, kamar mandi harus di dalam, harus pakai AC atau pakai water heater gitu. Itu baru juga sih impact. Dulu coba lihat Buma yang lalu itu, wah itu mungkin ada teman-teman yang bisa ditanyain gitu ya. So banyak hal yang menurut saya akhirnya kita menaikkan impact. Kita mulai bikin paguyuban 2014-15 gitu. Kasih impact yang menurut saya sesuatu yang secara kontinu. Nah selama setiap tahun ya harus kita lihat lagi, apalagi kita selalu satu berbeda yang buat impact terhadap semua stakeholder, pemangku kepentingan lah kira-kira gitu. Ya, kalau misalkan dari itu sih benar sih Pak, kalau kami sering ngobrol sama senior-senior yang udah belasan tahun di Bumanya, memang banyak tuh cerita di zaman dulu, mesnya kayak gimana, kerjanya kayak gimana struggle-nya kayak gimana kan. Pertanyaan tadi sebenarnya relate tuh ke arah ini Pak, karena di Bumanya sekarang kan banyak diisi sama Gen Z, kan, yang dimana Gen Z pada umumnya polanya adalah mereka targetnya pengen cepet gitu kan, instan. Ternyata memang dari yang tadi saya tangkap adalah bahwa ternyata pesannya adalah ketika kita menginginkan sesuatu give impact dulu gitu, berikan impact dulu. Saya pikir gitu, bukan masalah cepat atau ini ya, saya setuju. Ritme itu sekarang kan memang
setiap generasi kan punya apa istilahnya ya, warnanya masing-masing gitu ya. Betul. Punya apa namanya, dinamikanya masing-masing gitu. Dinamika saya sebagai apa, saya sih X atau baby boomer sekali ya. Kayak gitu. Udah masih atasnya Gen Z. Ya. X dan X kali X antara X baby boomers lah kira-kira gitu. Pasti punya ritme masing-masing. Ada identitinya gitu. Tapi yang paling penting dari semuanya itu menurut saya, mau cepat ini itu nggak salah. Itu bukan berarti kita harus ini gitu. Tapi menurut saya setiap orang kan punya values-nya kan gitu. Make sure bahwa setiap apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dimanapun kita kerja, apapun fungsi kita, apapun posisi kita gitu, that makes an impact gitu. Karena menurut saya rasanya kayaknya gimana gitu ya kalau kita bikin sesuatu yang ini kerja dengan baik itu udah apa namanya, itu yang paling level paling ininya gitu. Tapi apa yang lebih yang kita bisa ini, kayak saya senang kayak Poculun ini, menurut saya ini something yang give impact gitu. Teman-teman Change Booster di sini menurut saya ini luar biasa loh. Ini kan sesuatu yang ritme daripada apa namanya, generasi milenial yang melakukan yang kayak gini, ini yang dulu nggak ada gitu kan. Dan saya yakin ini kan nggak mungkin generasi saya melakukan kayak begini gitu. Nah itu kan sesuatu yang berbeda gitu. Nah itu yang saya bilang, salah satu impact yang ini gitu. Hidup di dalam media sosial gitu. Saya senang kadang-kadang apa namanya, lihat-lihat Instagramnya side gitu kan, gitu kan. Kayak kemarin Hari Kartini gitu kan, mereka bikin reels di sini. Wow, that's something yang ini gitu. Nah itu yang harus dijaga terus. Jadi saya selalu berpikir apapun generasi kita dimanapun itu, tapi kita harus punya yang kayak begitu. Mungkin masing-masing punya level yang berbeda-beda dan ini, tapi ukurannya di sana gitu. Ukurannya itu tuh. Tadi masih sering lihat sosial media sosmed juga Pak ya? Hah? Masih sering lihat sosial media? Ya kalau pas tadi jalan dari Banjarmasin kan gak ada yang lihat-lihatin deh. Ya, nanti jangan lupa berarti dilihat pasti. Jangan lupa di follow adminnya belum. Langsung kita Pak Indra. Kita tag lagi. Iya. Oke. Nah Pak, kalau misalkan Pak, kita ini ada satu pertanyaan yang mungkin kita sedikit berandai-andai ya Pak. Misalkan, Bapak dikasih 1 hari kesempatan di Buma buat dirotasi posisi atau pekerjaannya. Kira-kira Bapak milih jadi apa Pak? Milih jadi apa gitu? Iya. Jadi operator. Jadi operator. Kenapa Pak? Alasannya kenapa? Saya tuh apa namanya? Mungkin kalau lihat story saya dulu pernah jadi operator. Saya punya 777 juga. Saya pernah bawa DT 30 ton juga gitu. Saya pernah lakuin itu gitu. Salah satu day in life saya dulu waktu ini ya lakuin itu gitu ya. Karena kita harus immerse gitu ceritanya gitu. Ya. Dan saya senang nyetir lah kira-kira gitu. Saya sehari-hari nggak pakai driver, saya nyetir sendiri. Jadi saya senang ini gitu. Dan saya pikir kenapa operator juga? Operator itu kan backbone our company lah kira-kira di mining services gitu ya. Jadi mereka ya operator makin dulu saya waktu jadi direktur plan ya saya ikut inspeksi juga naik ke atas ya ini gitu kan sama teman-teman mekanik. Kadang-kadang kalau lagi ada big loader yang lagi shutdown misalnya ya udah kita di situ sama-sama gitu. Ya, gitu. Ya, kalau mungkin tahu cerita dulu saya baru kali tidur di mes operator kan dilatih. Belum tahu tuh kita Pak. Oh belum tahu. Belum tahu tuh. Tanya teman-teman dilatih saya pernah 2-3 hari, 2 hari lah ya tidur mes operator, pernah tidur mes pengawas gitu. Jadi kalau tanya mau jadi apa, saya udah pernah gitu lakuin gitu. Ini bukan berandai lagi Pak ya? Bukan berandai lagi dulu. Saya pernah lakukan itu dan saya pernah waktu itu ceritanya lucu tuh. Gimana Pak? Jadi latih waktu ramp up tahun 2016-17 kan, kita kan baru mesnya masih lama, belum bangun mes yang baru sekarang ya. Terus kita beli ada satu base bekas company yang lain kerja di sana gitu. Kita jadiin mes ini gitu, satu kamar agak besar, berlima gitu. Saya pengen tahu gitu, saya bilang sama teman-teman, saya mau pengen ini deh. Saya mau datang ke set, tapi saya mau tidur di mes operator, tapi yang sana tuh, yang mes orang-orang baru. Saya mau tahu mereka datang ke Buma itu apa motivasinya dan bagaimana, apa yang mereka rasain dan ini gitu. Nah, udahlah saya ke sana, tapi saya ditemenin satu orang foreman GS waktu itu, temenin saya di dalam, tapi dia lainnya operator. Jadi ini gitu, tapi dia foreman so ini ya.
nggak ada yang tahu karena operator baru datang di tempat-tempat yang lain, ada yang dari Melak dan segala macam. Malam pertama masih oke ini, malam pertama masih oke. Malam hari berikutnya sore kan pulang kan gitu kan, saya kan mereka nggak tahu saya kemana, saya keliling aja kan gitu kan. Sore keluar ada yang lagi, jadi mes itu ada kayak terasnya agak lebar. Main catur lah gitu, pokoknya saya buka baju juga ikut main catur bareng gitu kan. Membaur Pak ya. Rupanya ada satu gedung, kan ada 5 atau 6 building ya, lupa saya ini di tengah. Ada sekelompok yang datang dari KIDEK. Jadi dulu kita pernah punya di KIDEK itu alat 789 ya. Kayak dulu kan kita mau pindahin big fleet semua ke sana gitu. Jadi alatnya dibawa sama operatornya. Nah operator itu kenal saya gitu karena kan KIDEK kan. Saya lama kan. Nah, terus mereka lihat dari jauh, di situ saya bilang, waduh, tahuan deh langsung akhirnya itu hari ketiga saya harus pindah kan, nggak mungkin saya di situ karena kan ini kan orang yang udah kenal gitu. Jadi saya udah pernah lakuin itu. Ya. Yang kedua dulu saya pernah lakuin juga waktu sama masih cerita latih ya. Dulu kita banyak kekurangan mekanik, banyak basic mekanik gitu. Jadi kalau malam tinggal di mes yang dekat situ juga, saya temenin mereka kerja, ada sama satu manajernya, superintendent plannya latih. Sampai malam kami temenin, sampai ini pulang mes tutup saya bukain mes untuk masak Indomie bareng sama anak-anak basic mekanik gitu. Dari UT School saat waktu itu gitu. So jadi saya sih kalau tadi pertanyaan seandainya gitu ya saya udah pernah lakuin, walaupun mungkin nggak bisa langsung ini gitu, tapi day in life itu menurut saya untuk bisa merasakan gitu. Dari situ saya tahu gitu kenapa grup ini dari Melak datang untuk apa gitu, di mana mereka taruh value proposition untuk bumanya di mana gitu. Karena latih saat berkembang saat itu datang dari mana-mana tuh, baik dari kompetitor, dari yang perusahaan kecil dan segala macam. Dan penting bagi saya untuk menjaga culture bumanya harus strong gitu. Karena bisnis kita sebagai mining contractor ini kan labor intensif sama capital intensif. Kalau saya nggak kuat gitu, nah problem. Dan itu dalam perjalanannya latih mengalami banyak pelajaran di sana gitu kan. Itu pelajaran lah kira-kira. Nah change booster atau dulu namanya change agent ataupun itu salah satu inisiatif untuk is a guardian of the value. Kalau mungkin lihat, saya nggak tahu apakah dari pertama kali dulu kita bincang itu, saya selalu bilang tuh, this is our guardian of the value gitu, untuk menjaga value kita. So itu sih. Ya. Sorry jawabannya kemana-mana, tapi kayaknya summary-nya gitu. Bener. Tapi itu Pak, dari jawaban Pak tadi sebenarnya ada satu yang cukup menarik perhatian Pak, terkait dengan value. Culture perusahaan gitu kan. Nah, culture perusahaan ini kan pastinya setiap tahunnya nih akan dalam tanda kutip mungkin terombang ambing, ada perubahan ini itu, ada dari internal maupun eksternal gitu. Nah, gimana sih Pak kalau misalnya dari Buma dari dulu ini bisa mempertahankan si culture ini dengan baik? Yang paling penting dan sampai mengakar gitu Pak ya? Iya. Sebenarnya kan yang cara menjaganya itu harus nggak bisa satu orang menjaga ya. Iya. Ini harus kerja kolaborasi ya. Betul. Besok kita tema itu synergetic kolaborasi, semua harus kolaborasi. Karena gini, terutama kayak kita nyari contoh di site ya. Leaders sebagai formal leaders harus menjaga. Ya. Leaders itu harus punya, nah cara menjaga leaders itu paling penting adalah behaviornya. Leadership behavior itu harus terlihat dan benar-benar dirasakan gitu. Di semua, kalau dulu kita pernah bilang 2013 itu namanya moment of truth. Bagaimana dia bersikap saat di meeting gitu. Makanya Buma ini kan setiap pagi kalau ada viewpoint meeting gitu kan. Yeah. Ya, itu culture-nya mulai muncul pagi mulai dari sana gitu kan. Awalnya jangan dulu Pak ya, pagi-pagi bisa tuh. Di TOS, bagaimana seorang pengawas di TOS kan itu kan salah satunya. Jadi leadership behavior itu harus muncul di setiap moment of truth. Moment of truth itu critical moment gitu di meeting. Pada saat di TOS tadi gue ngomong pada saat mulai pengawasan bagaimana follow up gitu kan. Makanya dulu kan ada bicara kolaborasi plan better act faster macam gitu. Nah, dimasukin ke dalam sana. Itu pertama dari formal leaders. Tapi yang kedua kan ada yang namanya informal leaders. Iya betul. Ada informal leaders gitu. Nah, informal leaders ini pun juga harus dipegang gitu, diperperan gitu. Nah, formal leaders harus bisa memakai informal leaders itu. Nah, informal leaders kan bisa all level kan, nggak hanya ada di satu level gitu. Nah, sehingga waktu itu dibikin ada namanya change booster sekarang ini gitu kan. CB gitu juga. CB harus bekerja dengan yang formal,
sama informal bersama-sama untuk menjaga. Jadi jaganya ini gitu, menjaganya itu harus sama-sama gitu. Makanya mungkin CV banyak bergerak di dalam event-event. Kalau yang ini banyak bergerak dalam yang non formal approach, misalnya mereka ngobrol-ngobrol santai atau ini kan, ngumpul-ngumpul gitu, main-main biliar, itu kan harus banyak ininya gitu. Dari situlah masuk ininya gitu, nggak dipakai semua yang ini gitu ya. Nah itu itu harus saling ini gitu. Kadang-kadang ini masuk ke dalam sini, ini masuk begini gitu. Melengkapi. Nah makanya peran itu harus di apa istilahnya ya. Saya bilang kadang-kadang kalau dibilang gimana sih cara gambarinnya gitu. Bagaimana membuatkan satu yang kayaknya formal, informal jadi satu yang formalized gitu. Makanya di situ ininya. Jadi menjaga culture atau value itu ya semua harus ini. Kalau misalnya formal leadersnya tadi ada value yang tidak sesuai atau yang kayaknya ini gitu, harus ada yang bisa ngingetin dari informal leader sama change booster ini gitu. Saya biasa ngingetin beberapa teman-teman di side-side-nya. Kalau misalnya ada formal leaders yang kadang-kadang misalnya ada perilaku yang nggak sesuai, yang tiba-tiba ada ya biasalah kita site itu tinggalnya namanya close community. Kalian tinggal di sini kan setiap hari ketemu, makan sama-sama, hidup sama-sama, ada-ada aja pasti kan. Karena saya rasain itu sudah belasan tahun juga gitu. Urusan ini kadang-kadang ada persepsi atau fakta. Nah, ini harus ada yang saling ini gitu. Harus ada yang bisa ngingetin. Oh. Nah, yang saya rasa gitu. Ini baru saya ngobrol 2-3 minggu yang lalu nih. Saya melihat ini kadang-kadang mekanismenya ada karena dia seorang formal leaders yang mungkin punya posisi ini, nggak ada yang bisa ngingetin gitu. Padahal it's not Puma values misalnya gitu. Saya bilang sama mereka, saya bilang jangan sampai saya turun ngingetin. Karena kalau sudah persepsi itu udah berbeda tuh kayaknya kan gitu kan. Harus ada mekanisme di dalam set ini yang saling menjaga itu. Makanya saya sangat berharap values itu dijaga dari semuanya gitu. Sesama formal leader, sesama ini dengan informal dan ini. Saya biasa ketemu sama teman-teman informal itu kadang-kadang teman-teman operator yang kan ada banyak leadersnya kayak misalnya kalau di sini ada Olba gitu misalnya, Olba ada Buyung misalnya gitu ya, kayak gitu lah. Nah, kalau di SD itu saya biasa ketemu mereka, biasa WA saya juga gitu. Saya punya, jadi dulu saya buka connect channel komunikasi ini mereka bisa ngasih gitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang saya tahu lebih dulu gitu. Kalau saya sendiri pasti orang pada kaget. Dari Jakarta kalau saya tanya, kayaknya kayak gini-gini, mereka bilang, enggak, coba cek deh, benar gitu misalnya gitu. Nah, mekanisme itu harus kita lakuin, bukan mencari kesalahan, tapi saling menjaga gitu. Jadi klien kita kan dulu saling menjaga kan. Karena kalau nggak begitu, kalau kita biarin gitu, value itu akan mulai culture itu value kalau mulai degradasi, ini pelan-pelan hilang. Akhirnya yang bilang, apalagi kalau yang melakukan itu adalah seorang yang punya posisi, punya powernya dan itu, dia kan gitu aja di sini, kita ini gitu. Nah, itu yang saya nggak ingin terjadi gitu. Makanya kenapa mekanisme itu dibentuk gitu. Values itu kalau lihat skemanya itu ada formal, informal, change booster dan yang lain gitu, kita pakai semuanya lah. Betul. Ya. harus mengakar kan Pak ya, dari formal atau formal ya harus ada jembatannya gitu Pak. Dan itu harus saling sama-sama punya isinya, frekuensinya sama, saling ini gitu. Dan semua harus terbuka ya, harus punya mindset yang terbuka. Kita apalagi kalau namanya values itu kan kadang-kadang nggak ada formulanya, nggak ada rumusnya gitu. Tapi kadang-kadang orang bisa lihat, orang bisa rasakan ada orang ini gitu. Kadang-kadang kan kalau tinggal dari ini kan karena persepsinya banyak gitu. Kadang-kadang bilang, itu nggak benar. Jadi saya bilang bukan masalah benar atau salah gitu. Persepsi itu bukan masalah benar salah. Persepsi itu pasti ada sesuatu yang pasti muncul. It's a real. Benar atau salah itu nanti gampang aja gitu. Kita nggak judge benar salah, tapi bagaimana persepsi itu muncul gitu. So managing perception is very penting. Apalagi kehidupan yang sangat close begini kan, interaksinya tiap hari sama-sama tuh, sama-sama kerja sama-sama ini. Teman sekamar, teman satu section, satu kerjaan. Nah, itu jadi terus. Saya selalu namanya close community karena itu biasanya rentan dengan kadang-kadang namanya itulah bisa semakin kuat guyup, bisa juga ini gitu, tergantung gimana cara ininya gitu. Benar-benar. Tapi memang perlu diakui kalau misalkan Bu ini terkait masalah culture perusahaan atau value perusahaannya memang seserius itu Pak ya, karena kasih yang kita tahu itu dari tahun 2010-an udah ada change agent, terus diimprove lagi jadi change booster sampai dengan saat ini gitu, yang memang
sekarang ini bukan cuma change booster GOAJE, tapi dari all set latih, bindungan, tutupan, IPL, IBP semuanya juga bergeraknya ke arah yang sama gitu. Iya, harus sama gitu. Ya. Benar. Oke Pak, tadi banyak kita ngomongin masalah value, ya kan? Buma culture, value, dan juga perjalanan Buma dari perubahannya dari zaman dulu, terus bagaimana kita strength di culture dan juga value. Tapi ada satu poin lagi yang menurut kami di beberapa tahun kebelakang ini memang Buma concern juga ke situ. Teknologi, Pak. Teknologi. Oh, oke. Mungkin itu cerita teknologi lah. Betul, ya. cerita teknologi, Pak. Ini kebetulan nih baru ngobrol sama apa namanya teman leadersnya SD hari ini baru sambil makan malam lah ya. Ini persis sama. Pertanyaannya selalu begini gitu. Selalu saya tanya lah dari bulan Oktober pertanyaan saya gini, are we competitive enough atau enggak sekarang ini? Iya betul. Buma itu strong dengan militansi kerjanya gitu. Kita punya, mungkin saya dudukin operation excellence, GMP, YOP, untuk di plan safety-nya gitu. Nah, sekarang kita harus masuk ke level berikutnya gitu, karena kalau kita merasa apa yang kita lakukan dari beberapa tahun ke belakang gitu udah baik-baik saja, belum tentu ke depan itu menjadi ini gitu. Karena setiap industri ini kan maju terus nih, setiap orang naikin standarnya gitu. Nah menurut saya salah satu game changer untuk naikin namanya safety, YOP, GMP itu dengan teknologi. Dan Buma sudah mulai dari tahun 2018, 2019 mulai gitu. Nah untuk maju ke depan tentu harus buka mindsetnya, open mindnya harus lebih ini gitu. Karena kita harus berani men-challenge diri kita dengan apa namanya, dengan standar-standar yang baru. Contohnya misalnya tadi saya challenge teman-teman di saya, berani nggak kalian setting productivity PC 2000 di atas 900 BCM per hour? Kalau dengan standar sekarang mungkin nggak, tapi kita harus berani mencari cara yang baru, proses kerja yang baru, atau teknologi yang, atau dengan teknologi yang baru. Cara kerja itu bisa dengan teknologi kan, untuk bisa ke sana. Tapi kita harus lakukan, karena kalau tidak orang lain lakuin dulu, kita jadi di belakang gitu kan. Jadi followersnya ya. Nah, untuk kita selalu di depan, kita harus berani men-challenge diri kita, men-challenge proses kerja kita, men-challenge ide-ide cara berpikir kita dengan sesuatu yang lebih baik. Teknologi is key gitu. Nah, menurut saya ke depan, nah tadi kan mau B-Space kan akan keluar. B-Space itu bagian menurut saya juga harus terus cepat gitu. Jadi kita perlu pertama adalah kecepatan gitu. Kecepatan untuk intinya teknologi itu dia kan berkembang terus gitu. Kalau kita terlalu lama dengan memplanningkan, mengetes segala macam, harus berani mencoba ini gitu. Coba aja terus, coba terus, ini lagi, terus lagi. Kan itu adalah pembelajaran yang berkelanjutan ya. Di space saya udah challenge, jadi bos ke depan yang saya challenge apa tuh? AI. Saya bilang harusnya kalau mau cari policy atau ini orang bisa ketik gitu. Saya kalau mau tahu produksi ini, saya bisa ketik semua report kita, taruh di repositorinya, kita sisa pakai AI. Kayak ChatGPT itu. Nah, saya lagi challenge timnya, Buma ChatGPT harus ada gitu. Beyond dari B-Space, B-Space lebih pada B-Space adalah digitalisasi daripada proses lah gitu. Tapi kita even thinking more gitu. Anak-anak di sekolah udah pakai AI kan, ChatGPT gitu. Kita harus berani. Kalau saya mau cari standar bands untuk jenjang tinggi dan ini, kalau saya bisa ada ChatGPT yang saya pakai di rumah misalnya, semua repository knowledge Buma taruh di dalam, disebut knowledge management gitu. Itu akan orang belajar semua lebih cepat. Iya kan? Nggak usah cari-cari, itu kan kecepatan itu penting gitu. Dan dunia mengarah ke sana sekarang, semua di sana gitu, hidup dengan ini gitu. Jadi mau nggak mau harus begitu kan gitu. Nah, generasi-generasi yang apa namanya, Gen Y, Gen Z, yang milenial yang harus mendrive itu ke sana gitu. Itu yang menjadi menurut saya striker daripada game dari teknologi di sana gitu. Harus berani mencoba mencari semua gitu. Nanti B-Space keluar gitu harus cepat-cepat itu. Nanti apalagi nih kemarin saya lihat ada iCheck yang baru ya untuk yang leadership ini gitu. Harus cepat kita ini gitu. Harus berani gitu. Karena kalau enggak kita tinggal gitu. Dan banyak cerita-cerita bisnis itu akhirnya merasa baik-baik saja, tapi sebenarnya
nggak salah memang, ya baik-baik saya, tapi di luarnya lebih cepat gitu. Akhirnya nggak tertinggal. Even akhirnya hilang daripada kompetisi kan. Makanya pertanyaan selalu, are we competitive enough? Gitu. Cara kita berkompetisi ke depan adalah kita harus selalu memperkuat operation excellence, baik itu safety, GMP, WCOP dengan teknologi masuk untuk selalu proses kerja yang lebih efisien terus gitu. Karena kalau enggak, kita nggak bisa desain untuk bisa dapetin project kalau nggak gitu. Ya. Menarik nih Pak, tadi ada kata-kata yang lebih kompetitif. Mungkin beberapa waktu yang lalu waktu kita di office juga. Iya. Saya challenge gitu ya. Change booster waktu itu. Itu yang selalu saya ingin bangun ke kita semua, bahwa kita harus berani untuk berpikir men-challenge diri kita buat ini gitu. Ya. Dan kata-kata itu kayaknya perlu didaratkan ke semua lini ya. Karena tiap dengar itu berpikir kayak apa kita udah segini aja gitu. Iya. Tadi ngobrol-ngobrol sama makan gitu. Saya berani nggak? Saya kita set semua di atas 900 productivity-nya per hour target. Aduh, oke lah, kalau kita nggak tahu, yang penting kita berpikir, mau nggak gitu, berpikir dulu. Karena kalau kita nggak bilang berpikirnya kayaknya susah, ya sudah, nggak bisa tuh. Harus dari pikir dulu kan gitu ya. Harus bukanya dari mindset gitu. Jadi mindset kita harus kita buka gitu. Kita harus buka ini, kalau nggak buka ya sudah gitu, kita akan hidup di dalam kotak ini, namanya bracketing mindset gitu. Kita ada kotak yang sudah kita hidup gitu. Kalau sudah kita dalam kotak itu, kita mau ngapain ya udah dalam kotak aja jadinya. Jadi belum pernah udah kalah duluan Pak ya? Iya. Jadi harus bilangin, anak-anak muda, change booster, apun semua rekan-rekan semua yang muda yang ini di Buma ini, saya berharap harus berani bisa berpikiran lebih maju gitu, membuka kotak ini, bracketing rubah menjadi growth mindset dan berani men-challenge ini gitu. Terus datang gitu misalnya, ya Pak, coba kita ini deh lakuin ini, bisa produktifnya dapat ini, atau ini kan utilisasinya bisa lebih bagus nih dulu gitu, berani nggak bisa sampai di atas 70% gitu misalnya gitu, kayak ini begini gitu misalnya gitu kan. Nah, itu berangkat dari mindset. Gitu. Kalau kita mindset kita udah lihat ini sudah bagus aja dan ini ya nggak akan ini gitu, baru cari teknologi apa, cara kerja bagaimana, nah itulah teknologi gitu. Benar. Jadi kalau tadi saya sempat kepikiran yang tadi ROI competitive enough. Sebenarnya pertanyaan itu kalau kita balikin ke diri kita sendiri tuh jadi you against you. Yes. Jadi ya kita tuh sebenarnya ngelawan diri kita sendiri Pak. Kita mau selingkuh atau apa gitu. Kompetitif bukan berarti kita harus ini, itu di dalam diri kita di dalam side kita, dalam diri kita itu. Kita ini udah kerjanya ini gitu, kompetitif. Kenapa saya selalu bilang my objective selalu, objektif saya itu bukan impact yang selalu, ukurannya itu, bahwa saya harus selalu lebih baik. Saya dulu kalau tinggal di site ya, saya pulang kan cutinya 6 bulan sekali ya. Saya ketemu sama teman-teman saya di Jakarta, ngobrol gitu. Saya ngetes knowledge saya itu ketinggalan atau enggak sama dia gitu, karena kan dia punya akses ini gitu. Lalu apa di remote gitu ya? Iya di remote kan. Aduh, saya kurang ini, berarti saya nggak kompetitif lagi gitu. Iya. Dia lebih ini gitu, wah dia cepet banget ini bisa ini gitu. Wah dia bukan masalah karya, tapi wow, kok pengetahuannya lebih baik dari saya gitu. Gimana caranya saya walaupun saya tinggal di remote area, tapi saya juga bisa berkompetisi dengan baik gitu, bisa punya knowledge yang lebih baik gitu. Yang mulailah dengan ya setiap saya ikut misalnya online course atau apa gitu. Dulu kan belum banyak internet ya, ini gitu. Karena bukunya datang udah ini gitu. Dulu saya banyak melakukan itu. Jadi ini gitu, dulu masih dikirim modul, kita belajar gitu. Tapi kayak begitu gitu. Karena, yang saya maksud kompetitif itu bukan hanya kompetitif, bukan karena bukan gitu. Ini lebih ke personal diri sendiri gitu. Itu yang saya bilang that's impact gitu. Ya harapannya kalau semua kita berpikiran begitu dan mendrive itu, saya yakin saat SDJ ini atau Buma ini bisa akan jauh lebih maju lagi. Karena itu datang dari semua orang-orang yang punya pemikiran maju gitu. Kalau pemikiran kita di dalam box ya kita akan hidup dalam box kita begitu lama gitu ya. Jadi kita kan milenial Gen Z kan. Pak Indra dulu pas muda ngirim buku, belajar modul gitu kan manual. Sekarang kita kasarannya kan kalau misalkan mau nyari tahu tentang apa, ikut webinar apa online course gampang Pak ya. Tuh. Ada e-book sekarang. Bisa pakai e-book, kita baca dari e-book. Tapi semua tergantung dari kita harus melepas fixed mindset. Fixed mindset. Harus kompetitif enough, you against you. Yes. Itu kuncinya. Betul sekali. Nah,
Mungkin ya kalau Pak Indra sendiri nih dengan ya tadi perkembangan teknologi di Buma, lalu perkembangan culture kita gitu dan beberapa hal lain tadi, kalau Pak Indra sendiri melihat Buma 5 tahun ke depan itu seperti apa? Saya begini, saya pikir kembali lagi ya, saya selalu berpikir bukan masalah besar, kadang-kadang ukuran company itu besar atau ini. Saya selalu kembali gitu. Buma ini how give impact to the stakeholder, itu termasuk karyawan salah satunya, termasuk pemegang saham salah satunya, termasuk komunitas salah satunya. Saya selalu melihat bahwa Buma ini semakin bertumbuh atau semakin kuat ke depan itu harus ukurannya adalah impact apa yang sudah diberikan gitu. Kalau ini harus semakin sejahtera udah pasti. Shareholders juga harus mendapat shareholder value yang baik ya. Ya shareholder value ya contohnya kita bisa naikin harga saham misalnya dengan baik lebih ini gitu. Komunitas yang lain, saya senang kita di sini kita bisa jaga komunitas kita yang baik, kita bisa berikan mensupport mereka dengan program-program yang baik gitu ya. Di Berau juga begitu, mana-mana itu salah satu value kita. Jadi Buma ini bukan mengejar apa istilahnya. Oke, bisnis harus stabil, harus ini, tapi bukan hanya mengejar besar atau ininya gitu, ukuran angka, tapi how impact yang harus Buma berikan kepada semua pemangku kepentingan. Karena saya yakin mendingan begitu dan kita bisa melihat jangka panjang dan stabil jangka panjang ya. Saya nggak ingin kita bicara kalau makanya di Buma itu kita melepasin dulu, kalau ingat histori kalau pas itu banyak yang saat kecil-kecil atau yang jangka pendek kita agak ini, kita fokus ke yang long term dan ini gitu, karena saya percaya kalau kita sudah begitu, impact yang diberikan akan jauh lebih baik gitu. So kalau jadi saya melihat Buma ke depan itu harusnya akan tumbuh stabil dalam capacity dan harus bisa berikan impact yang jauh lebih baik lagi gitu. Saya senang misalnya contohnya saya tadi di Banjarmasin terus ketemu ini ya, kita sekarang banyak concern ke anak-anak gitu ya, beasiswa anak dan segala macam, impactnya sudah lebih baik gitu, harus lebih baik terus gitu. Itu salah satu contoh kecil lah gitu ya. Kemudian contoh yang lain apa ya yang bisa ini gitu. Nah customer kita juga harusnya kita bisa berikan impact yang lebih baik buat customer, bukan hanya doing transactional business gitu ya, kita ini dapat ini, bukan hanya itu gitu. So menurut saya itu yang harus kita lakukan, karena 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu masalah waktu aja, tapi selama kita eksistensi kita bisa impact yang baik, kita tidak akan mudah tergantikan. Kalau kita transaksional aja gitu, gampang banget gitu. Ada yang kasih harga lebih murah habis gitu. Iya kan? Betul. Ada yang kasih lebih murah, ini kan bisnis kan, kalau bicaranya bisnis, pure bisnis gitu. Kalau pure bisnis, kita harus ngejar terus, harus kita lebih murah terus kan jadinya. Padahal bukan itu maksudnya gitu kan. Bukan hanya yes, good untuk lebih efisien, tapi kita harus bisa ini. Kalau customer kita bisa engage dengan baik, kita kasih kita selalu mendeliver beyond daripada lebih daripada yang sudah kita janjikan gitu. Saya kira dia nggak akan mudah juga lepasin kita gitu. Bukan masalah karena kita lebih mahal atau lebih murah gitu, tapi dan kita bisa janjikan sesuatu yang lebih panjang, malah kita yang cari kontrak yang panjang gitu. So itu menurut saya, jadi eksistensi itu penting dari sisi how impact kita bisa. Makanya dari awal saya selalu bicara impact itu, karena bukan hanya di stop itu akan duduk ke company juga. Skala gitu. besarnya. Besarnya gitu. There's a strategic thinkingnya begitu. Jadi berimpact itu bukan cuma dari diri sendiri, tapi juga dalam skala perusahaan pun harus kita berimpact terus Pak ya. Impact itu semua ya, ke karyawan segala macam. Ya. Itu tuh menurut saya kalau melihat Buma ke depan. Saya sih senang. Saya pikir sih kalau kita udah punya nanti solid kontrak dan ini gitu, kita nggak perlu ngejar sesuatu yang lebih besar lagi, karena namanya juga kalau mau besar kan butuh effort besar juga gitu. Yeah. Tapi ukurannya bukan besar kecil lagi kan, tapi ukurannya lebih bagaimana impact yang kita bisa berikan gitu. Kan lebih ini kan, kan kalau ditanya kan mau kerja di perusahaan yang punya ini atau yang besar, tadi kan kadang banyak orang punya preferensi masing-masing gitu ya. Iya kan? Ada yang masing-masing ini apa yang tergantung orang mau dicari gitu ya. Betul. Ya, kalau saya melihatnya begitu. Kita kembali lagi ke impact. Pokoknya dari diri sendiri Jadi untuk skala perusahaan, ke karyawan, ke stakeholder dan juga ke customer. Betul. Customer satisfying. Harus tetap puas. yes. Oh itu kayaknya ada fun question nih. Fun question. Ada Jadi fun karena question. tadi
Ya dari awal udah udah ini main serius ya. daging semua nih dari awal daging semua. ini. Itu Mas Yedi, silakan. Oke. Jadi gini Pak, ini pertanyaan para Change Boosters nih Pak. Emang kami itu unik sehingga kami ingin bukan men-challenge sih, kami pengen nanya ke Pak Indra. Jika nanti suatu saat Buma harus memberikan nama unik terhadap sebuah proyek tambang baru, kira-kira apa yang akan nama Bapak pilih? Versinya Pak Indra. Wow, ini kita belum pernah kasih nama proyek, kita biasa kasih nama proyek sesuai dengan lokasi. Ya, lokasi. Sebenarnya tergantung dari proyek itu ada di mana gitu ya. Kalau itu misalnya saya ambil contoh lah ya, taruh di selatan lah kalau mungkin gitu, sudah gampang gitu. Saya pasti akan memilih kata yang apa, yang identik dengan area sini. Area gitu. Misalnya apa ya artinya, saya nggak bisa contohnya kayak ulun gitu. Ulun ya gitu yang itu kan, yang identik dengan lokasinya gitu. Karena itu kan harusnya menggambarkan karakteristik daripada site. Karena kan namanya mining kan bekerja di apa namanya di remote area kan. Ya. Jadi kalau di pertanyaan adalah namanya, saya pikir sih namanya itu harus identik dengan lokasi yang ada di mana dia. Sehingga jadi ciri khas Pak ya. Ciri khasnya gitu. Harusnya ciri khas daerah itu. Nggak mungkin lah kita ngambil nama site dari mana gitu ya. Gitu. Kadang-kadang orang tahu ya unik-unik gitu. Saya dulu pernah kerja perusahaan tambang yang bukan nama site ya. Nama pitnya itu dikasih nama sekretaris gitu. Sekretaris gitu. Itu karena male dominated saat itu kan female. Tapi kan kalau sekarang kita kan kasihan kalau terlalu banyak kan. Kebagian nanti gitu. Ini ditambang sudah banyak. Iya, jadi dulu ada pit nama bukit ini kasih nama tuh semua tuh. Kasih nama gitu. Tapi kalau namanya site saya pikir sih should be identik dengan area situ ya Pak ya, area situ. Jadi ciri khasnya. Ciri khasnya gitu. Soalnya mungkin yang agak-agak kecil nama jalan tuh ya. Iya. Itu mungkin akan agak lebih sedikit yang terkenal unik gitu. Harus unik dan nama itu yang harus punya makna untuk daerah situ. Gitu. Betul. Sama kalau kayak di Jakarta ya, ruangan-ruangan itu kasih nama kan ruang untuk train namanya Sinau karena hasilnya belajar. Gitu kan. Dan jadi namanya yang unik yang mengandung makna tapi lokal konten. Harus lokal konten. Lokal ya. Karena kita bekerjanya di remote gitu. Karena orang harus ngerti di situ, orang di sana harus ngerti gitu ya. Daerah itu ya. Di satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita closing karena ini memang kalau apa namanya podcast ini memang nggak berasa Pak. Ini kita nggak berasa nih Pak, udah berapa lama nih kan? Jadi satu pertanyaan terakhir ada dua lah Pak. Ini udah masuk jam-jam ini ya, harus jam injury time. Iya, jam injury time nih Pak. Project management. Ada tambahan waktu ini. Nanti kita kena ini nih. Jadi kami pengen minta pesan dari Pak Indra. Yang pertama itu spesial buat Bubuhan Buma SDJ, sebutan masyarakat SDJ sini, GWJ ini, Bubuhan Buma SDJ. Kita pengen minta pesannya Bapak. Yang kedua, kami mewakili para Gen Z dan juga milenial yang sangat banyak di Buma. Kami minta pesan juga untuk motivasi untuk kami ini yang memang masih muda, masih harus berlari lebih kencang. Seperti itu Pak. Dua itu Pak, kami minta pesan. Kalau ya mungkin buat teman-teman di SDJ ya, saya pikir kan SDJ sudah melalui beberapa fase dan ini ya, sekarang udah menurut saya sih it's a stabilize. Menurut saya kalau pesan-pesan di buat teman-teman di SDJ menurut saya, I think consistency dan make sure stable performance gitu ya, dan pastikan impactful untuk di setiap area kerjanya gitu ya. Menurut saya itu yang paling penting gitu. Kalau buat teman-teman millennials, penting ini ada challenge yourself ya. Ya harus berani men-challenge diri kita untuk terus maju dan open your bracketing ini gitu. Dan nggak usah terlalu kadang-kadang kan banyak birokratif dan segala macam gitu. Nah buat Gen Z itu harus berani challenge dan selalu belajar terus aja. Jadi keep learn, belajar itu nggak perlu belajar training dan segala macam. Setiap hari harus challenge, hari ini saya udah belajar apa gitu. Setiap hari harus ada gitu. Oh hari ini saya belajar satu yang ini gitu. Bukan hanya sekedar kerjaan, juga mungkin ketemu siapa ngobrol, oh saya dapat insight yang baru dan ini gitu. But setiap hari harus
punya pelajaran yang baru buat diri sendiri gitu. Karena kalau enggak gitu, hidup ini kan cepat sekali ya, gitu kan. Nah, kadang-kadang kita di close community itu kayak begitu, kita jalin rutinitas aja kadang-kadang gitu. Nah, Gen Z ini kan punya kemampuan untuk grow dengan besar gitu. So, open mind, keep learning, continuous learning terus gitu. Dan make sure every day you have to learn something gitu. Itu jangan lupa tuh, karena kalau ukurannya kalau tiap hari, aduh saya ini, itu akan stagnan tuh. Hidup akan stagnan, tuh bahaya tuh. Terjebak di rutinitas. Ya, kalau sudah stagnan biasa begitu, itu tahu trennya apa? Trennya turun, bukan naik gitu. Jadi keep gini gitu. Kayak S curve itu kalau sudah sampai begini dia akan turun. Jadi naik terus, dan momentum itu jaga gitu. So itu buat anak-anak muda tuh, buat ini gitu. Itu pesan-pesan dari Bapak Indra Kanuna. Nggak kerasa. Udah kerasa ya, udah cukup panjang pembahasan podcast di malam hari ini. Itu sebuah kesempatan yang spesial buat kita ya. Spesial sekali. Bulan lalu kita ketemu Pak Indra di HO gitu ya, di acara Change Booster ya. Kita banyak ngobrol di sana Pak, banyak tahu tentang Bapak. Di bulan depannya, di bulan ini ketemu lagi dan kesempatan ngobrol lagi. Luar biasa ya. Tenang aja, nanti sering-sering kok ketemu saya gitu. Di bulan depan kita ketemu lagi. Tapi nggak setiap bulan. Setiap bulan ya. Oh setiap bulan kalau 3B lah. Tapi secara Lewat 3B maksudnya itu. Oke, mungkin terima kasih banyak Terima Pak kasih. Indra telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Semoga apa yang tadi sudah di-sharingkan ya Pak bisa berguna untuk kami, untuk teman-teman di bubuhan Buma SDG ini sendiri ya Mas Edi? Iya betul, kesimpulannya tadi yang paling penting dan benang merah dari segala pembicaraan adalah kita harus menjadi pribadi yang impactful. Creating impact. Dimanapun berada, apapun yang kita kerjakan harus tetap impactful. Jadi jangan sampai kita ya gitu aja bisnis as usual gitu. Impactful, harus berimpact terhadap rekan kerja, lingkungan dan lain-lain seperti itu. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih banyak udah mampir di GAJ, udah mampir di Poculun. Ini spesial Pak. Sukses ya buat Poculun ya. Terima kasih Spesial Pak. banyak. Set baru untuk kedatangan Bapak Pak. Terima kasih Pak. Makasih ya. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih banyak Indra. Kita terakhir kita tag-nya Pak. Pak Indra mungkin di tengah. Oh, kita oke. Poculun apa tadi? Apa sih? Ulun Podcast Cerita Ulun bikin kamu terbuma-buma. Oh gitu. Iya. Gayanya Semarang aja lah. Sembarang Pak, sembarang. Iya. Oke, San. Oke. Sampai jumpa di Poculun selanjutnya. Poculun Podcast Cerita Ulun bikin kamu terbuma-buma.